Beberapa hari yang lalu, kita baru aja mendapatkan teaser dari Monarch Legacy of Monsters season yang kedua. Yang mana teaser ini menjadi sebuah penambahan yang bagus bagi trailer pembuka yang sudah lebih dulu dirilis 2 bulan yang lalu. Nah, di video kali ini, gue nggak akan nge-review teasernya. Namun, gue cuma pengen fokus membahas satu Titan yang muncul di dalam teaser tersebut. Yang mana ada seekor Titan yang memiliki penampilan seperti cumi-cumi, tapi dengan mata berwarna biru seperti layaknya Godzilla. Dari teaser yang baru aja dirilis, bisa kita lihat bahwa Monsterverse sebenarnya ingin menunjukkan season yang kedua nantinya akan terhubung dalam skala yang lebih luas dengan berfokus pada 2 wilayah yang berbeda, yaitu Axis Mundi dan Skull Island. Untuk Skull Island, gue rasa kalian sudah cukup paham dengan konsep dari pulau tersebut. Namun untuk Axis Mundi, kayaknya masih butuh untuk dieksplorasi lebih. Buat yang belum tahu, Axis Mundi itu adalah suatu lokasi di bawah bumi yang menjadi penghubung antara permukaan dan juga Hollow Earth, di mana di dalam Axis Mundi, ruang dan waktu bergerak dengan sangat lambat. Nah, di salah satu cuplikan yang ada di teasernya, seekor Titan yang masih menjadi rahasia atau sebut aja Titan X muncul dalam beberapa scene. Antara lain di sebuah lukisan goa yang menggambarkan bentuknya yang mirip dengan cumi-cumi dan juga adegan di mana makhluk itu terlihat bergerak di dalam laut. Ada beberapa teori yang beredar mengenai siapa sebenarnya Titan X. Karena kalau diperhatikan, Titan ini sekilas mirip dengan beberapa Titan yang sudah dikenal oleh para penggemar. Namun tentu aja belum pernah dimunculkan di dalam setiap film Monsterverse. Teori yang pertama, Titan X ini adalah Nakika, seekor Titan yang pernah dikisahkan di dalam novelisasi Godzilla King of the Monsters, sebelum akhirnya muncul secara langsung di dalam komik prequel Godzilla vs. Kong, yaitu Godzilla Dominion. Secara desain, Titan X memang sangat mirip dengan Nakika. Dalam Godzilla Dominion, Nakika memiliki tubuh yang sangat besar, namun ramping dengan panjang sekitar 898 kaki, yang membuatnya terlihat lebih besar daripada Godzilla. Makhluk ini setidaknya memiliki 8 tentakel tebal mirip gurita, dengan ratusan penghisap dan bagian ujungnya berbentuk panah. Dan tentunya, mata yang berwarna biru terang. Terlepas dari kemiripan tersebut, ada sebuah fakta bahwa sejauh yang diketahui, Nakika ini adalah golongan Titan yang takut akan Godzilla, yang di dalam novelnya, makhluk ini pernah diselamatkan oleh Godzilla dari para manusia yang coba untuk menangkapnya. Agak sedikit aneh kalau tiba-tiba Titan Nakika berubah menjadi agresif dan memusuhi Godzilla. Kecuali jika Monsterverse memang sengaja ingin membuat Nakika tampak lebih jahat daripada yang sebenarnya. Titan ini pada dasarnya bukan Titan yang cinta damai. Hanya karena dia pernah ingin ditangkap, jadi seakan-akan dia bukan agresor. Tapi pada kenyataannya, menurut catatan sejarah yang dikumpulkan oleh Monarch, diketahui ada seekor cephalopoda raksasa yang pernah melahap seluruh kapal dan telah menjadi legenda serta kisah-kisah horor di kalangan para pelaut selama berabad-abad. Nah, karena masa lalunya yang penuh dengan kekerasan dan juga sifat agresifnya, Monarch yang berhasil menemukan Nakika lalu mengklasifikasikan Titan itu sebagai Destroyer. Jadi besar kemungkinan kalau Titan X memang adalah Nakika. Tapi bisa juga Titan X merupakan Titan sejenis dengan Nakika, yang mana makhluk itu coba diperkenalkan ke dalam Monsterverse. Nah, yang kedua adalah teori yang mengatakan bahwa Titan X adalah Biollante. Untuk yang satu ini, kayaknya gue nggak yakin kalau Titan X adalah Biollante. Menurut origin story dari film klasiknya, Biollante merupakan Titan yang lahir akibat perpaduan tumbuhan dengan DNA Godzilla. Untuk Titan yang inti tubuhnya dikuasai oleh bunga mawar, gue rasa akan sangat sulit bagi Titan tersebut untuk bisa bertahan, apalagi berenang di dalam laut. Belum lagi jika kita melihat wujud dari Titan X di teasernya, gue nggak menemukan sama sekali adanya unsur tumbuhan di tubuhnya. Lagian ya, kalau tiba-tiba Biollante muncul setelah pihak studio udah susah payah mendatangkan Space Godzilla, kayaknya mustahil untuk menyuguhkan karakter besar lainnya seperti Biollante di dalam sebuah series. Sayang aja gitu melihat penjahat besar macam Biollante nggak main di layar lebar. So, untuk teori yang kedua, besar kemungkinan kalau Titan X bukanlah Biollante. Nah, teori yang ketiga dan juga banyak yang meyakini kalau Titan X adalah Leviathan.
Titan ini adalah Titan raksasa yang hidup di dalam air, yang diperkenalkan di dalam film Godzilla, King of the Monsters, dan hanya muncul sebagai nama yang tayang di layar monitor. Termasuk ketika namanya disebutkan secara singkat dalam novelisasi untuk film Godzilla, King of the Monsters. Yang mana di dalam novel itu dikatakan bahwa Leviathan pertama kali ditemukan oleh Monarch di sekitar wilayah Loch Ness, Skotlandia, dan kemudian diawasi penuh oleh pos terdepan Monarch nomor 49. Meskipun setiap kegiatannya diawasi dengan ketat, namun Leviathan seringkali menggunakan terowongan Hollow Earth untuk menjelajahi samudra yang ada di seluruh dunia. Masalahnya, kita tidak tahu seperti apa wujud dari Leviathan. Menurut perkiraan, Leviathan sering digambarkan sebagai ular laut atau mamalia air yang besar dengan tubuh yang sangat tebal dan berpotensi memiliki ciri-ciri seperti paus ataupun buaya dengan mata yang bercahaya. Yang mana hal itu jauh berbeda dengan penampakan Titan X yang ada di dalam teaser. Ya, meskipun bisa aja, Monsterverse memilih untuk mendesain Leviathan dengan tampilan seperti Titan X, karena memang hal itu masih mungkin terjadi, mengingat tidak adanya satupun penggambaran dari sosok Leviathan yang sebenarnya. Jadi untuk teori yang ketiga, kayaknya sih 50-50 cuy. Nah, untuk teasernya sendiri secara garis besar, serial ini pada dasarnya adalah sebuah persiapan sebelum nantinya kita akan masuk ke dalam sebuah panggung bagi kekacauan besar yang akan terjadi di film Godzilla X Kong Supernova. Series ini mungkin akan bergerak sebagai jembatan yang menjelaskan mengapa kita akhirnya bisa melihat lebih banyak aktivitas Titan di Monsterverse, yaitu pada masa-masa awal terbentuknya Apex Cybernetic dan juga rasa penasaran manusia dengan sumber energi di Hollow Earth dengan cara yang seharusnya tidak mereka lakukan, yang mana ini bisa memberikan penjelasan sempurna untuk melihat bagaimana sosok Space Godzilla bisa muncul di bumi dan mengetahui apa penyebabnya. So, kalau gitu sekian dulu untuk pembahasan singkat kita mengenai sosok Titan X yang muncul di dalam teaser untuk series Monarch Legacy of Monsters season yang kedua. Kalau kalian ada tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren loh semua. Ciao.